Di usia 60 tahun ke atas, banyak dari kita akhirnya merasakan hasil kerja keras yang dulu hanya jadi mimpi. Anak-anak sudah sibuk dengan hidupnya, kebutuhan tidak seribet dulu, dan tabungan yang dulu terasa kecil kini justru menjadi sumber kemandirian. Saat itulah muncul rasa ingin menikmati hidup dengan cara membeli apa yang dulu tidak bisa dibeli. Rumah lebih besar, barang baru, kendaraan nyaman, atau sesuatu yang terasa seperti hadiah untuk diri sendiri. Itu wajar, karena setelah puluhan tahun berkorban, kita ingin merayakan pencapaian hidup. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu berinteraksi. Coba tuliskan di kolom komentar. Sekarang tinggal di daerah mana? Mungkin dari Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, atau tinggal di kota kecil yang penuh kenangan masa muda. Dan siapa tahu ada juga yang menonton dari luar negeri seperti Malaysia atau Arab Saudi. Tulis di komentar agar kita bisa saling mengenal. Siapa tahu ada teman sebaya dari kota yang sama. Namun Bapak dan Ibu, ketika keuangan mulai stabil di usia senja, justru disinilah banyak orang salah mengambil keputusan. Bukan karena boros, tapi karena membeli sesuatu yang tampak benar, namun akhirnya menjadi beban. Rumah besar yang awalnya dianggap simbol kenyamanan, malah membuat tinggal sendirian dalam ruang luas yang sepi. Barang mahal yang dibeli karena gengsi ternyata jarang disentuh. Bahkan investasi tertentu justru membawa stres karena takut rugi atau salah langkah. Di usia muda, uang digunakan untuk membangun. Tapi di usia tua, uang seharusnya digunakan untuk meringankan hidup, bukan membuatnya semakin berat. Karena yang kita kejar sekarang bukan lagi pengakuan orang lain, melainkan ketenangan pikiran, kesehatan tubuh, dan hati yang damai. Maka dalam pembahasan ini kita akan melihat 4 hal, yang meskipun kita mampu membelinya, sebaiknya dipikir ulang apabila tidak membawa manfaat nyata. Bukan untuk hidup pelit, tapi agar kita bisa hidup ringan tanpa beban yang tidak perlu. Karena masa tua bukan waktu untuk menambah kepemilikan, melainkan mengurangi hal-hal yang membuat hidup terasa berat. Dan mari kita mulai dari kesalahan pertama yang sering terjadi. Membeli rumah besar hanya karena merasa sudah waktunya hidup mewah di masa tua. Kadang yang kita butuhkan bukan ruang luas, tapi ruang yang dekat, hangat, dan mudah dijalani. Bapak dan Ibu, banyak orang ketika memasuki usia pensiun berpikir bahwa rumah yang lebih besar adalah bentuk penghargaan untuk diri sendiri setelah puluhan tahun hidup sederhana. Dulu kita tinggal di rumah kecil, sempit, penuh anak dan cucu. Kini ketika tabungan ada, rasanya ingin punya rumah megah dengan ruang tamu luas, halaman lebar, dan banyak kamar untuk keluarga saat pulang. Secara logika, itu terdengar wajar. Tapi faktanya, justru banyak lansia yang merasa semakin kesepian setelah pindah ke rumah besar. Coba bayangkan seseorang membeli rumah 2 atau 3 lantai, berharap anak dan cucu sering datang. Tapi kenyataannya, mereka hanya pulang saat libur panjang. Hari-hari biasa, ruangan kosong, kursi banyak tapi hanya satu yang diduduki. Koridor panjang tapi langkah kaki hanya terdengar dari satu arah. Rumah yang luas membuat suasana hening semakin terasa. Banyak lansia akhirnya merasa rumah seperti gedung kosong, bukan tempat pulang yang hangat. Ada kisah sederhana tentang seorang pensiunan bernama Pak Hasan. Setelah pensiun, ia pindah ke rumah besar di pinggir kota. Awalnya sangat bangga, halaman luas, fasad mewah, ruangan berlebih. Tapi beberapa bulan kemudian ia mulai kewalahan. Untuk naik ke lantai 2, ia harus berhenti di tangga karena napas tersengal. Halaman sulit dibersihkan, alat elektronik banyak, tapi jarang terpakai. Dan yang paling menyakitkan, walaupun rumah besar, suara anak dan cucu hanya hadir melalui telepon. Di usia senja, yang kita butuhkan bukan banyak ruang, tapi ruang yang dekat. Kamar tidur dekat kamar mandi, akses mudah ke dapur, tempat duduk dekat sinar matahari. Rumah sederhana namun hangat kadang jauh lebih menenangkan daripada rumah megah yang sunyi. Kadang rasa nyaman tidak datang dari ukuran bangunan, tetapi dari kemudahan menjalani aktivitas setiap hari. Lebih baik punya rumah kecil yang sering dipenuhi tawa, daripada rumah luas yang hanya menjadi museum kenangan. Sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya pada Bapak dan Ibu, lebih nyaman tinggal di rumah besar tapi jauh dari keramaian, atau rumah kecil tapi dekat tetangga dan fasilitas? Tulis pendapatnya di komentar, karena jawaban setiap orang pasti berbeda, dan bisa menjadi pelajaran bagi yang lain.
Sekarang mari kita lanjut ke hal berikutnya yang sering dianggap wajar, tetapi justru membuat masa tua penuh kegelisahan. Menyimpan terlalu banyak kekayaan dalam bentuk emas hanya karena takut uang berkurang. Banyak orang berpikir bahwa emas adalah simpanan paling aman di masa tua. Tidak tergerus inflasi, bisa dijual kapan saja, dan terasa lebih nyata dibanding angka di rekening bank. Karena itulah banyak lansia mengumpulkan emas dengan rasa bangga, merasa masa tua aman karena memiliki pegangan yang bisa dipegang fisiknya. Tetapi Bapak dan Ibu, yang sering lupa adalah setiap aset fisik yang dijaga sendirian juga membawa beban pikiran. Bukan hanya soal nilai, tapi rasa takut kehilangan yang muncul setiap hari. Di usia senja, ketenangan pikiran lebih berharga daripada tumpukan logam mulia. Ketika semakin banyak emas tersimpan di rumah, seringkali justru semakin banyak ketakutan. Takut ada pencuri, takut ada keluarga yang tahu lalu menuntut, takut jatuh di tangan yang salah, takut lupa tempat menyimpan. Ada orang tua yang setiap malam mengecek lemari berkali-kali, bukan karena pelupa, tetapi karena rasa cemas yang tidak pernah selesai. Emas yang seharusnya memberi rasa aman, justru menghabiskan ketenangan batin. Ada kisah dari seorang nenek bernama Bu Lilis. Ia tinggal sendiri setelah suaminya wafat. Karena takut uang habis, ia menukar hampir semua tabungan menjadi emas dan menyimpannya di berbagai tempat di rumah. Di belakang lemari, di dalam kaleng biskuit, di bawah kasur, bahkan di dalam pot bunga. Awalnya ia merasa aman, tapi lama-lama setiap bunyi aneh membuatnya gelisah. Ketika ada tukang datang memperbaiki genteng, ia tidak bisa tidur semalaman karena takut mereka tahu tempat penyimpanan. Bahkan ketika anaknya datang berkunjung, ia merasa curiga meski mereka tidak berniat apa-apa. Hidupnya bukan menikmati masa tua, tapi menjaga emas seperti penjaga gudang. Padahal yang lebih penting di usia senja bukan berapa banyak yang kita punya, tetapi bagaimana harta itu membuat hidup lebih ringan. Emas tidak salah, tetapi jika membuat kita hidup dalam kewaspadaan berlebihan, itu berarti emas yang memegang kita, bukan kita yang memegang emas. Akan lebih bijak bila sebagian disimpan aman di bank, sebagian untuk kebutuhan darurat, dan sebagian lagi dinikmati untuk hal yang membuat hidup lebih bermakna. Misalnya berobat, makan makanan sehat, atau sekadar berkumpul bersama keluarga. Karena sejujurnya Bapak dan Ibu, ketenangan tidur jauh lebih mahal daripada sekilo logam berwarna kuning. Banyak orang punya tabungan besar tapi matanya tidak pernah benar-benar terpejam dengan damai. Sebaliknya, ada orang yang harta sederhana namun hatinya lapang karena tidak merasa perlu mengawasi apapun. Sekarang kita akan beralih ke kebiasaan berikutnya yang tak kalah sering terjadi. Ketika punya uang, seseorang tergoda membeli kendaraan mewah bukan karena butuh, tapi karena ingin terlihat tidak kalah dari orang lain. Dan di usia senja, dorongan itu bisa menjadi jebakan yang menguras tenaga dan pikiran. Bapak dan Ibu, ketika seseorang memasuki usia 60 tahun ke atas dan akhirnya memiliki cukup uang, sering muncul keinginan untuk membeli sesuatu yang dulu tidak pernah mampu dibeli. Salah satunya mobil. Tidak salah memiliki kendaraan, tetapi yang perlu dikaji adalah untuk apa? Apakah benar untuk kebutuhan berpindah tempat, atau hanya untuk merasa tidak kalah dengan orang lain? Di usia sekarang, yang lebih kita butuhkan bukan pengakuan, tapi kenyamanan dan keamanan. Ada kisah tentang Pak Darlan, 67 tahun, mantan pegawai negeri yang hidup sederhana semasa muda. Setelah pensiun dan menerima uang pesangon cukup besar, ia memutuskan membeli mobil SUV besar agar terlihat berhasil di mata teman dan keluarganya. Awalnya semua terasa membanggakan. Foto mobil baru dikirim ke grup keluarga, tetangga memuji, dan ia pun merasa muda kembali. Namun setelah beberapa minggu, kenyataan mulai muncul. Jalanan sempit membuatnya gugup, parkir di tempat ramai membuatnya panik, dan ukuran mobil yang tinggi membuat ia kesulitan naik dan turun karena lutut sudah tidak sekuat dulu. Akhirnya mobil itu lebih sering terparkir di garasi daripada digunakan. Ban berdebu, aki lemah, dan pajaknya tetap harus dibayar tiap tahun. Ironisnya, ia justru lebih sering naik ojek online ke warung karena lebih praktis. Pak Darlan berkata, "Mobil ini bukan kesalahan. Yang salah adalah niatku saat membeli. Ia membeli untuk terlihat mampu, bukan karena benar-benar butuh. Dalam usia senja,
Keputusan seperti ini bukan hanya soal uang, tetapi juga energi, rasa cemas, dan beban pikiran. Jika Bapak dan Ibu memang butuh kendaraan, pilihlah yang mudah dikendarai, irit, rendah tanahnya, dan nyaman untuk sendi. Jangan merasa bersalah bila lebih nyaman naik taksi, transportasi online, atau kendaraan umum. Justru pilihan itu bisa mengurangi stres, menghemat biaya, dan membuat tubuh lebih rileks. Masa tua bukan lagi tentang membuktikan kemampuan, tetapi menjaga tubuh tetap tenang saat bergerak. Yang terpenting, jangan membeli barang besar hanya karena ingin menyamai orang lain. Kita tidak sedang berlomba, kita sedang menjalani hidup yang ingin kita nikmati dengan hati ringan. Sebab, di usia ini kebahagiaan bukan dari apa yang dipandangi orang lain, tetapi dari apa yang membuat kita mudah bernafas dan tersenyum setiap hari. Bapak dan Ibu, saya ingin bertanya dengan lembut, kalau suatu hari punya uang cukup besar, kira-kira apa hal yang sebenarnya ingin dibeli? Boleh tuliskan di komentar, siapa tahu bisa jadi inspirasi bagi yang lain. Bukan untuk pamer, tapi untuk saling belajar dan mengingatkan bahwa setiap pilihan di usia senja punya dampak besar. Bapak dan Ibu memasuki masa pensiun sering muncul rasa ingin membuktikan bahwa kita masih bisa produktif. Apalagi saat melihat orang lain berbicara tentang investasi, saham, bisnis online, atau pelatihan cepat kaya. Tidak salah belajar hal baru, itu justru bagus untuk menjaga pikiran tetap aktif. Tetapi masalah muncul ketika kita terjebak dalam program pelatihan yang menjanjikan keuntungan besar tanpa usaha, sementara kita sendiri belum siap secara mental maupun teknis untuk mengelolanya. Kita harus ingat bahwa di usia senja, fokus utama bukan lagi mengejar penghasilan besar, tetapi menjaga ketenangan hidup dan stabilitas kesehatan. Jika kita masuk ke dunia bisnis atau investasi tanpa pemahaman yang matang, bukan hanya uang yang hilang, tetapi juga ketenangan tidur. Banyak lansia mengikuti seminar investasi mahal, membeli paket pelatihan, lalu kebingungan ketika mendapat materi yang tidak bisa diaplikasikan. Bahkan ada yang malu mengakui rugi karena takut dianggap gaptek atau mudah tertipu. Ada kisah Pak Heru, 70 tahun, pensiunan yang rajin menabung. Ia mengikuti pelatihan saham dan kripto setelah melihat teman-temannya sukses. Karena penasaran, ia membeli paket pelatihan puluhan juta dengan janji penghasilan pasif tanpa perlu pusing. Awalnya ia bersemangat, merasa kembali muda karena belajar hal baru. Namun setelah beberapa bulan, grafik turun naik membuatnya stres, ia sulit tidur, dan akhirnya kehilangan banyak uang karena keputusan tergesa-gesa. Ia berkata, "Saya bukan rugi karena salah investasi, tapi karena ego saya tidak mau menerima bahwa masa saya sudah berbeda. Di usia lanjut kita tidak harus berhenti belajar. Tapi alangkah lebih bijak jika belajar hal yang membuat hidup lebih praktis, seperti cara menggunakan aplikasi kesehatan, cara menyimpan dokumen penting, atau cara memaksimalkan gawai untuk komunikasi dengan keluarga. Itulah ilmu yang benar-benar terasa manfaatnya setiap hari. Hal yang perlu diingat, di usia ini, yang paling kita butuhkan bukan penghasilan tambahan besar, tetapi ketenangan batin dan keamanan finansial. Uang yang disimpan bertahun-tahun adalah hasil kerja keras seumur hidup. Jangan biarkan rasa penasaran atau gengsi membuatnya hilang dalam satu keputusan impulsif. Sekarang, mari kita masuk ke hal penting berikutnya. Karena semakin bertambah usia, bukan hanya pilihan membeli yang perlu bijak, tapi juga cara kita mengelola diri dan relasi. Di segmen berikutnya kita akan bahas kebiasaan yang sering membuat lansia merasa sendiri, meski hidup di tengah keluarga. Bapak dan Ibu, banyak orang tua yang tanpa sadar menghabiskan uang bukan untuk kebutuhan atau kebahagiaan diri, tetapi untuk membuktikan bahwa mereka masih mampu. Ada yang sengaja membeli pakaian mahal agar tidak dianggap ketinggalan zaman. Ada yang membeli perabot baru karena merasa rumahnya harus terlihat mewah saat anak pulang. Bahkan ada yang memberikan hadiah berlebihan kepada cucu agar dipuji sebagai kakek nenek terbaik. Padahal pengakuan yang dibeli dengan uang tidak pernah membuat hati benar-benar tenang. Di usia senja, kita tidak lagi perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun. Kita sudah melewati masa bekerja keras, masa mencari pengakuan, masa membesarkan keluarga. Kini yang paling penting adalah hidup yang nyaman dan damai. Bila setiap keputusan belanja selalu didorong oleh rasa takut dianggap tidak sukses, maka kita bukan sedang menikmati hasil hidup.
kita sedang menjadi tawanan pandangan orang lain. Dan pada akhirnya, hanya diri sendiri yang menanggung lelahnya. Ada kisah tentang Bu Marlia, 56 tahun. Ia tinggal sendiri dan setiap kali anak-anaknya pulang mudik, ia selalu menyiapkan makanan mahal, beli vas bunga baru, tirai baru, bahkan kulkas baru hanya agar rumah terlihat berkelas. Namun setelah keluarga pulang, semua barang itu menjadi beban. Tagihan meningkat, lemari penuh, namun tidak ada yang benar-benar membuatnya bahagia. Suatu hari anaknya berkata, "Bu, kami datang karena ingin bertemu ibu, bukan karena rumahnya bagus." Kalimat itu membuatnya menangis dan mulai sadar, kadang cinta tidak perlu dibuktikan dengan uang. Bapak dan Ibu, hidup sederhana bukan tanda kita tidak mampu. Justru itu tanda bahwa kita sudah dewasa dalam memilih kebahagiaan. Lebih baik uang digunakan untuk hal yang membuat tubuh sehat, pikiran tenang, dan hati lapang. Misalnya makan sehat, berobat tanpa menunda, rekreasi ringan, atau mengunjungi sahabat lama. Barang yang kita beli bisa rusak, tapi pengalaman dan kesehatan menyisakan kenangan yang menetap di hati. Yang lebih penting lagi, jangan biarkan keinginan membahagiakan orang lain membuat kita mengabaikan kebutuhan diri sendiri. Kita tetap boleh memberi hadiah, tapi bukan sampai mengorbankan tabungan kesehatan atau keperluan sehari-hari. Anak-anak yang sayang pada orang tuanya tidak akan menilai dari seberapa mahal barang yang dibeli, tetapi seberapa damai dan sehat hidup kita. Sekarang saya ingin mengajak Bapak dan Ibu berbagi. Menurut Bapak dan Ibu, apa hal sederhana yang benar-benar membuat bahagia di usia sekarang? Jalan pagi, ngopi di teras, mengaji, berkebun. Silakan tulis di komentar. Siapa tahu ada yang terinspirasi dan ikut menemukan kebahagiaannya sendiri. Bapak dan Ibu, banyak lansia yang sebenarnya sudah cukup secara ekonomi dan fisik, tetapi hidupnya tetap terasa berat bukan karena kurang uang, melainkan karena masih mencoba menyenangkan semua orang. Ada yang memaksakan diri ikut acara keluarga besar padahal tubuh sudah lelah. Ada yang menampung cucu atau kerabat berminggu-minggu meski butuh waktu istirahat. Ada yang membantu keuangan anak hingga lupa menjaga kebutuhan sendiri. Semua dilakukan dengan alasan cinta, tapi tanpa sadar justru menghabiskan energi batin. Cinta adalah hal yang mulia, namun cinta yang sehat juga membutuhkan batas. Di usia senja kita tidak lagi punya tenaga sebesar dulu. Keputusan hidup harus lebih bijak dan berfokus pada kebutuhan diri sendiri. Hidup bukan lagi tentang mengejar pujian sebagai orang tua terbaik atau kakek nenek paling pengertian. Jika kita terus memaksakan diri, tubuh bisa sakit, tabungan menipis, dan hati menjadi lelah, sementara orang yang kita bantu mungkin tidak menyadari pengorbanan itu. Ada kisah tentang Pak Hasan, 70 tahun. Ia tinggal sendiri di rumah kecil, dan setiap kali anaknya datang, Pak Hasan selalu memasak banyak, membeli camilan mahal, bahkan memberikan uang saku padahal biaya obatnya sendiri belum dibayar. Suatu hari ia jatuh sakit karena terlalu kecapekan menyiapkan rumah untuk tamu. Ketika anaknya tahu, mereka justru sedih karena merasa ayahnya terlalu berusaha menyenangkan mereka. Padahal mereka hanya ingin ayahnya sehat, bukan heroik. Sejak itu Pak Hasan mulai belajar berkata pelan, "Ayah bukan menolak, tapi tubuh ayah butuh istirahat ya." Hubungan keluarga justru menjadi lebih hangat. Usia senja bukan tentang menjadi pusat perhatian atau pembuktian diri. Justru ini saatnya memperhatikan tubuh, pikiran, dan hati sendiri. Menolak bukan berarti tidak sayang. Beristirahat bukan berarti egois. Mengurangi pengorbanan bukan berarti berhenti peduli. Kita hanya mengubah cara mencintai, dengan tidak menyakiti diri sendiri sebagai biayanya. Sebagian orang tua merasa takut terlihat merepotkan jika jujur tentang batasannya. Padahal seringkali keluarga justru ingin kita terbuka. Anak-anak lebih tenang jika tahu orang tuanya menjaga diri, makan teratur, minum obat tepat waktu, dan tidak memaksakan diri ikut kegiatan yang melelahkan. Cinta yang jujur adalah cinta yang melihat kenyataan, bukan yang menipu diri demi terlihat kuat. Karena pada akhirnya Bapak dan Ibu juga berhak hidup dengan nyaman, berhak menikmati hari dengan tenang, berhak memilih aktivitas yang membuat hati damai. Setelah puluhan tahun berjuang untuk keluarga, kini saatnya tubuh dan jiwa diberi ruang untuk beristirahat tanpa rasa bersalah. Hidup bukan lagi tentang memenuhi ekspektasi orang lain,
tetapi tentang merawat diri agar tetap bermanfaat dan dicintai dengan tulus. Bapak dan Ibu, banyak orang tua yang tidak sadar bahwa belanja sering dilakukan bukan karena perlu, tetapi karena sepi. Ketika rumah sunyi, anak jauh, aktivitas berkurang, dan malam terasa panjang, rasa hampa itu kadang kita isi dengan membeli sesuatu yang terlihat menyenangkan. Ada yang membeli perabot baru, pakaian baru, gadget baru, atau barang lucu yang bahkan tidak pernah dipakai. Saat paket datang, memang terasa bahagia, tapi hanya sebentar. Setelah itu barang-barang menumpuk, rumah makin penuh, dan hati tetap kosong. Ini bukan kesalahan, ini manusiawi. Kita semua pernah mengisi kekosongan hati dengan benda. Namun di usia senja, kebiasaan ini bisa menjadi beban. Lemari penuh, uang habis cepat, tapi tidak satu pun benar-benar mengisi kebutuhan batin. Kita harus mulai bertanya pada diri sendiri setiap kali ingin membeli sesuatu. Saya benar-benar butuh ini, atau saya hanya merasa sepi? Pertanyaan sederhana itu bisa menyelamatkan banyak energi, uang, dan ketenangan. Ada kisah tentang Ibu Lastri, 64 tahun. Setelah suaminya meninggal, ia sering merasa kesepian di rumah. Untuk mengalihkan pikiran, ia mulai belanja perkakas dapur lewat online. Awalnya hanya 1-2 item, lama-lama setiap minggu datang paket. Ketika anaknya berkunjung, mereka kaget melihat lemari penuh alat masak padahal ibunya jarang memasak. Saat itu Ibu Lastri baru tersadar. Ia tidak benar-benar butuh barang-barang itu. Yang ia butuhkan adalah teman ngobrol dan kegiatan bermakna. Sejak bergabung komunitas senam dan majelis taklim, kebiasaan belanjanya berkurang. Rumah tetap rapi, hati lebih terisi. Bapak dan Ibu, rasa sepi tidak bisa dibeli. Ia hanya bisa disembuhkan dengan hubungan, aktivitas bermakna, ibadah, dan rasa syukur. Kita bisa mengganti belanja impulsif dengan kegiatan lembut tapi menenangkan, berjalan pagi sambil lihat matahari, menanam bunga di halaman, membaca Al-Quran, menulis pengalaman hidup, atau sekadar minum teh sambil mendengarkan burung berkicau. Hal-hal kecil yang memberi rasa hadir, bukan hanya rasa memiliki. Ingat, barang yang tidak benar-benar diperlukan akhirnya membuat rumah terasa penuh dan pikiran terasa berat. Tapi hati yang terisi akan membuat rumah sederhana terasa hangat. Uang di usia tua seharusnya dipakai untuk hal yang membuat hidup ringan, bukan sekadar ramai oleh barang. Sekarang saya ingin bertanya pelan-pelan. Jika Bapak dan Ibu merasa sepi, apa kegiatan sederhana yang biasa dilakukan untuk menenangkan hati? Cerita di komentar ya. Siapa tahu jawaban Bapak dan Ibu jadi inspirasi bagi yang lain. Bapak dan Ibu, di usia 60 tahun ke atas, setiap rupiah yang kita keluarkan sebaiknya tidak sekadar habis, tetapi memberi nilai bagi hidup kita. Ada banyak orang tua yang merasa harus membeli sesuatu agar terlihat hidupnya berjalan. Padahal yang kita butuhkan seringkali bukan barang baru, tapi pengalaman baru yang menyejukkan hati. Ada yang berpikir beli dekorasi rumah, koleksi pajangan, atau pakaian baru akan membawa kebahagiaan. Tapi kenyataannya, benda hanya membuat rumah penuh, sementara jiwa tetap kosong bila tidak disentuh hal-hal bermakna. Justru di usia senja, pengeluaran paling bijak adalah yang mendukung kesehatan, ketenangan batin, dan hubungan sosial. Misalnya ikut kegiatan komunitas, belajar keterampilan baru, terapi kesehatan, mendalami ibadah, atau sekadar rekreasi ringan ke tempat yang menyegarkan mata. Uang yang mengalir ke kegiatan seperti ini tidak hilang. Ia berubah menjadi kenangan, ilmu, kesehatan, dan ketentraman. Itu jauh lebih bernilai dibanding barang yang hanya mengisi lemari. Ada kisah tentang Pak Wawan, 69 tahun. Setelah pensiun, ia sempat terjebak membeli aneka barang hobi yang tidak pernah benar-benar dipakai. Kamera besar, alat mancing mahal, bahkan perlengkapan musik padahal ia tidak pernah belajar. Hingga suatu hari ia sadar barang-barang itu hanya menjadi hiasan yang berdebu. Akhirnya ia menjual sebagian dan memakai uangnya untuk ikut kelas kaligrafi di masjid dan rutin berolahraga di taman bersama komunitas lansia. Sejak itu hidupnya lebih simpel tapi lebih kaya makna. Ia berkata, ternyata yang saya cari bukan barang, tapi kegiatan yang memberi hidup arah. Bapak dan Ibu, hidup yang bermakna tidak selalu membutuhkan uang banyak. Terkadang yang mahal hanya keinginan, bukan kebahagiaan. Minum teh hangat sambil membaca buku,
membantu tetangga tanpa pamrih, atau menghadiri kajian pekan pagi bisa memberi kedamaian yang tak bisa dibeli toko manapun. Uang yang dipakai untuk menenangkan jiwa, bukan hanya memuaskan mata, akan terasa jauh lebih ringan. Kita perlu bertanya pada diri sendiri sebelum membelanjakan sesuatu. Apakah ini membuat hidup saya lebih dekat pada ketenangan? Jika jawabannya tidak, maka mungkin itu hanya pemanis sesaat. Di usia ini, kita tidak lagi berkejar-kejaran dengan dunia. Kita sedang pulang perlahan pada diri sendiri. Apapun yang tidak menambah kedamaian, mungkin tidak perlu dibawa. Karena pada akhirnya, hidup yang indah bukan tentang banyaknya barang yang kita miliki, tetapi seberapa lapang hati kita menjalani hari. Lebih baik punya sedikit benda tapi banyak ketenangan, daripada banyak kepemilikan tapi jiwa terasa sumpek. Pilih pengeluaran yang membuat hidup bertumbuh, bukan yang hanya menambah rak di rumah. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita telah membahas banyak hal tentang bagaimana mengelola uang di usia senja, bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk tetap merdeka dan bermartabat. Kita belajar bahwa masa tua bukan waktu untuk membuktikan diri atau mengejar kesan, melainkan waktu untuk merawat diri, menjaga tenaga, dan hidup dengan ringan. Semua keputusan finansial kini bukan lagi soal gengsi, melainkan soal kenyamanan, kesehatan, dan ketentraman batin. Karena pada akhirnya, uang bukan sekadar alat beli, tetapi alat untuk merawat sisa hidup dengan penuh kebijaksanaan. Mulai dari menghindari rumah yang terlalu besar hingga tidak menumpuk emas hanya karena takut kehilangan nilai. Kita memahami bahwa pengeluaran harus disesuaikan dengan kebutuhan, bukan ketakutan. Kita juga melihat bagaimana membeli mobil mahal atau barang demi pengakuan justru membuat hidup terasa berat. Lalu kita memahami bahwa belanja karena sepi bukan solusi, dan lebih baik menggunakan uang untuk hal-hal yang memperkaya hati, hubungan yang sehat, pengetahuan baru, aktivitas bermakna, rekreasi kecil, dan ibadah yang menenangkan. Ketika uang diarahkan ke hal yang tepat, hidup terasa lapang, meski sederhana. Ada satu hal penting yang perlu kita renungkan. Usia senja bukan tentang mengejar lebih tapi memilih lebih sedikit tetapi tepat. Kita sudah melalui banyak fase hidup, bekerja, membangun keluarga, berjuang menabung. Kini saatnya buah dari perjuangan itu tidak hanya tersimpan dalam bentuk barang, tapi dirasakan dalam bentuk ketenangan tiap harinya. Kita berhak hidup nyaman tanpa merasa bersalah. Kita boleh menikmati uang hasil kerja keras, tetapi dengan cara yang membuat tubuh sehat dan hati damai, bukan sibuk mengurus hal-hal yang seharusnya tidak perlu. Bayangkan beberapa tahun ke depan, Anda duduk di teras, ditemani secangkir kopi atau teh panas, tubuh masih kuat berjalan ke pasar, pikiran tenang karena tidak punya beban cicilan atau barang yang menumpuk, hati ringan karena tidak mencoba membuktikan apapun. Anak-anak datang bukan karena harus membantu, tapi karena ingin berkumpul. Cucu-cucu duduk di pangkuan sambil bercerita. Anda hidup sederhana tetapi tidak kekurangan. Tersenyum karena tahu, aku sudah memanfaatkan hidup dengan bijak. Bapak dan Ibu, sebelum kita akhiri, saya ingin mengajak Anda berbagi sedikit. Menurut Bapak dan Ibu, dari semua hal yang kita bahas tadi, kebiasaan mana yang paling ingin Bapak dan Ibu tinggalkan lebih dulu? Belanja karena sepi, membeli barang karena gengsi, atau menunda merawat diri demi orang lain? Silakan tulis di kolom komentar. Siapa tahu jawaban Anda bisa mencerahkan yang lain. Dan jika pembahasan seperti ini dirasa bermanfaat, Bapak dan Ibu boleh ikut mengikuti konten ini ke depannya. Tidak harus klik apa-apa, cukup tetap bersama, dan ikut ngobrol di setiap tayangan berikutnya. Semoga langkah-langkah kecil yang kita mulai hari ini membawa hidup yang lebih ringan, lebih tenang dan penuh rasa syukur.